Hai, ketemu lagi bersama saya Wijaya Kusuma, teman-teman. Di kesempatan hari ini, saya akan bahas kenapa gagal upload produk. Karena ini pertanyaan yang paling banyak yang datang di komen di YouTube-nya saya dan komen di bukan komen ya, maksudnya yang DM saya secara pribadi di Instagram dan saya sampai bingung mau jawabinnya. Rata-rata nanyanya seperti itu, kok saya jualan pakaian kok malah nggak bisa lolos QC, gagal terus ya, bahkan ada yang dibrokil. Bahkan ada yang nanya, saya jualannya padahal jualan buku kok nggak bisa ya, jualan snack kok nggak bisa. Nah, kemarin juga saya udah sempet kasih tahu untuk jualan snack itu kan makanan itu kan masuk kategori harus ada pengajuan khusus ya, dan ada juga produk harus ada izin edarnya, izin jualnya ya, seperti kayak produk handphone walaupun mereknya kita jualan original asli tapi kok nggak bisa dijual ya, itu harus ada surat izin edar untuk penjualannya. Nah, di video kesempatan ini teman-teman, harapan saya teman-teman jangan di skip, tonton sampai selesai biar teman-teman nggak salah pemahaman pastinya ya. Pastikan teman-teman sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya, dan jangan lupa komen ya kalau teman-teman suka ya. Dan kalau teman-teman bingung ya dalam untuk dapatkan konsultasi yang tepat ya, teman-teman jangan sungkan juga untuk komen di bawah. Pastikan saya bantu akan jawabnya, atau DM saya secara pribadi di Instagram ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke materinya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di TikTok Shop Seller Center. Teman-teman lihat, ini ada dua produk yang memang di moderasinya tidak berhasil teman-teman. Bahkan ada yang keadaan QC habis itu dibrokir. Nah, kalau kejadian seperti ini teman-teman harus apa yang teman-teman harus lakukan? Pertama, teman-teman harus ketahui dulu pedoman-pedoman yang memang dari TikTok ini yang teman-teman harus patuhi. Apa aja ya teman-teman, boleh nanti saya akan lampirkan linknya, nanti teman-teman bisa baca pelan-pelan ya, bisa baca pelan-pelan apa aja yang harus dipatuhi ya. Jangan sampai nanti teman-teman bingung, oh kok saya upload ini nggak bisa, saya upload itu nggak bisa ya. Bahkan teman-teman ketahui sendiri, kalau kayak buku sendiri kan tidak melanggar apa-apa ya. Kalau misalnya kalau makanan mungkin ya berbahaya ya. Nah, kok nggak bisa ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini pelan-pelan. Contoh, ini ada pedoman produk yang dibatasi oleh TikTok Shop. Kategori produk yang membutuhkan persetujuan khusus apa aja? Produk perhiasan, jam tangan, dan aksesoris ya teman-teman. Produk bayi dan anak kayak popok ya. Sekarang kita lihat nih sini ya, sudah SNI-nya dikeluarkan oleh lembaga yang sertifikat yang berwenang ya teman-teman, itu baru bisa ya. Produk kecantikan, perawatan diri kayak kosmetik teman-teman, itu ya itu perlu surat-surat yang kita perlu lampirkan. Kalau enggak ya ada juga yang nggak perlu teman-teman, tapi kalau memang QC yang nggak bisa lolos ya teman-teman harus lampirkan supaya bisa lolos ya. Kalau permintaannya harus dilampirkan. Makanan dan kemasan. Nah, makanan itu bahkan di TikTok sendiri ya teman-teman lihat ya, kayak snack segala itu nggak ada ya. Produk makanan udah nggak ada di dalam coba lihat ya, misalnya kategori makanan ya. Nah, kesehatan makanan minuman udah nggak ada teman-teman ya, udah nggak ada. Jadi kalau yang seperti ini gimana? Jadi nanti ada form pengajuan khususnya nanti ya, nanti saya jelasin pelan-pelan. Alat medis, popok bayi ya, minyak esensial ya, terus ada minta bayi pomnya, ukurannya harus ini harus jelas teman-teman, harus ditunjukkan dengan jelas ya. Kategori undangan khusus. Nah teman-teman, ini adalah produk yang perlu kategori undangan khusus teman-teman. Makanan dan kemasan, alat kesehatan, beberapa produk bekas pakaian yang diizinkan, kartu telepon prabayar, kartu atau dana, buku dan kategori seperti berikut ini: seni, sejarah, gaya hidup. Nah, buku juga nggak bisa teman-teman lihat ya.
tadi ya. Ini buku. Tuh, nggak ada toh? Gitu. Produk virtual itu juga nggak ada. Jadi perlu yang namanya adanya pengajuan khusus, teman-teman. Nah, pengajuan khususnya gimana? Nanti ada form khususnya, teman-teman. Ada form khususnya. Formnya seperti ini, teman-teman. Ya, nanti saya akan lampirkan linknya juga. Ya, ini email, nama lengkap. Nanti bisa diisi, ya, nama toko, kode tokonya kita, ya, websitenya, bukunya, kategorinya apa aja yang teman-teman yang mau ajukan nanti. Subkategori produk yang dijual, mereknya atau brandnya, nama produknya, ya. Ini harus diinfoin rincinya. Nah, produknya kalau misalnya kalau makanan ya harus ada BPOM. Kalau memang nggak ada BPOM, kalau misalnya snack-snack yang kita jual kayak keripik-keripik singkong atau apapun, ya harus ada PIRT-nya. Nah, kemarin juga di video sebelumnya, ya teman-teman. Saya juga sempat kasih tahu teman-teman juga bikin PIRT, ya, buat PIRT. Dan kalau misalnya sudah ada PIRT gimana? Nah, harus ajukan form khusus ini. Nanti teman-teman setelah ada ajukan form khusus ini, teman-teman juga diminta untuk menggunakan AM. Nah, syarat untuk menggunakan AM itu ada budget tertentu yang memang teman-teman harus spend. Nanti AM itu dari TikTok sendiri akan jelaskan berapa spend yang teman-teman harus keluarkan, yang harus teman-teman depositkan untuk itu. Itu yang teman-teman harus penuhi. Nah, di sini juga harus ada izin edarnya juga. Contoh, ya, teman-teman let's say jualan barangnya produknya bukan KW ya teman-teman. Ya, produk bukan KW itu maksudnya kalau misalnya jualan jam bukan KW, atau jualan ini deh, teman-teman buka konter HP. Contoh jualan HP merek apapun ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu walaupun itu original asli ya, tapi kalau nggak ada surat izin edarnya teman-teman nggak bisa jual, nggak bisa upload, pasti nggak bisa lolos QC, bisa juga itu akan diblokir nanti ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Ini perabot rumah tangga dan furnitur komersial. Persetujuan pemegang merek. Nah, ini penting teman-teman ya, karena kemarin ada teman-teman kita yang nanya kayak gini, kok saya jualannya pakaian kok tiap kali upload nggak bisa lolos QC, kok tiap kali upload nggak bisa lolos QC. Perhatikan teman-teman, kalau misalnya jualan kaos nih ya, di baju saya ini kalau kaosnya ternyata ada toko kartun atau toko yang misalnya mereknya atau logonya ya sudah ada hak ciptanya, itu nggak akan lolos teman-teman ya, nggak akan lolos. Ya, itu ada harus izin edar penjualan. Kalau teman-teman nggak ada ya nggak bisa gitu teman-teman. Ya kayak produk alkohol, tembakau udah pasti nggak bisa ya teman-teman. Produk suku cadang otomotif, produk media, produk virtual, banyak banget nih teman-teman ya. Nanti pastikan teman-teman baca semua ya, agar teman-teman nggak bingung juga ya. Nggak bingung juga, di sini juga bisa banding. Kalau misalnya let's say teman-teman sudah upload semuanya, sudah teman-teman lampirkan, PRT udah ada, semuanya udah ada, surat edar penjualannya sudah ada, tapi nggak berhasil juga teman-teman banding. Pastikan teman-teman ya baca dengan sesama produknya, jangan sampai bingung. Kalau misalnya teman-teman jualan produknya nggak muncul, contoh ya, nggak muncul di sini, udah pasti produk-produk yang harus ada pengajuan khusus. Oke teman-teman, seperti itu ya. Pastikan teman-teman ikutin pedoman dari TikTok. Kita jualan aman ya, produk kita juga aman ya, kita juga nggak kejar-kejaran sama TikTok. Ikutin aja sesuai prosedur yang sudah ada yang TikTok lampirkan, sehingga kita juga nggak bingung lagi. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa terus bertumbuh di dalam TikTok. Jika kalau teman-teman ada kesusahan atau bingung ya, teman-teman boleh komen di bawah video ini, agar teman-teman juga bisa terus bertumbuh juga, terus belajar juga. Harapan saya teman-teman juga bisa sukses di digital ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe seperti biasa, share video ini ya. Kita akan terus belajar bersama teman-teman. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye bye.